Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi. Bapak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabbana Wabil wa bil Islam islami dina wabil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Amin. Pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan materi tentang iman kepada hari akhir. Materi sebelum ini, yaitu pada minggu kemarin, materinya apa anak-anak? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah, Pak Guru. Iya, pintar Mas Fahmi. Nah, rukun iman pada hari akhir ini merupakan rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Kelima, Yang Pak. kelima, Pak. ya pintar. Jadi, Oke, Mas Lutfi pintar ya. Ini saya akan menerangkan dulu tentang tujuan pembelajaran. Setelah nanti kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menunjukkan sikap beriman kepada hari akhir dan menunjukkan sikap adil. Yang kedua, menunjukkan sikap hati-hati dalam berperilaku, kemudian membiasakan sikap jujur dalam ucapan, menunjukkan rasa tanggung jawab dalam perbuatan, menunjukkan dalil nakli tentang hari akhir, menjelaskan makna iman kepada hari akhir, kemudian menjelaskan peristiwa hari akhir, dan yang terakhir menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Nah, yang pertama, ini adalah pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau yang sering dikenal dengan hari kiamat adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya itu adalah suatu saat akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang kekal, yang abadi, yaitu akhirat. Kemudian yang kedua adalah dalil tentang hari kiamat. Nah, anak-anak, di sini Allah berfirman dalam surat Toha ayat 15. Ini akan saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran Surat Toha ayat 15. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita hidup di dunia ini harus berhati-hati. Baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku, kita harus berhati-hati. Karena nanti di hari kiamat nanti, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian. Nah, kemudian macam-macam hari kiamat atau hari akhir. Ini ada dua macam, anak-anak semuanya. Yang pertama adalah kiamat sughro, yang kedua kiamat kubro. Nah, kiamat sughro itu sering dikenal dengan kiamat apa? Ada yang tahu? Kiamat sughro kecil, Pak. Iya, Kiamat kecil, Pak. kecil, Kiamat pintar. kecil. Kiamat sughro atau kiamat kecil ini merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah kebanjiran, masalah banjir, ledakan gunung berapi, peristiwa kematian. Jadi ketika ada orang yang meninggal, ini merupakan adalah contoh dari kiamat sughro atau kiamat kecil. Kemudian ada tsunami. Nah, tsunami pernah terjadi di negara kita ya, di Aceh ya, anak-anak ya. Iya. Tahun Ya, 2004, Pak. 4 kalau nggak salah itu. Kemudian tahun gempa 2004. 2004 ya, itu tsunami. Kemudian gempa bumi ini juga kemarin baru saja terjadi di daerah mana? Ayo, ada yang tahu? Cianjur, Pak. Cianjur, ya, Cianjur. benar, Cianjur. Nah, mudah-mudahan korban-korbannya bisa selamat dan mudah-mudahan tidak ada gempa-gempa susulan lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada contoh-contoh fenomena tentang kejadian alam, banjir, ada gunung meletus, ada orang meninggal, kemudian ada tabrakan ini, ya bisa jadikan kita sebuah contoh untuk apa namanya tanda-tanda hari akhir supaya kita lebih tahu. Kemudian yang kedua kiamat kubro. Nah, kiamat kubro sering dikenal dengan kiamat apa, anak-anak? Kiamat besar, Besar, Pak. Pak. Iya, besar, kiamat Yang besar. besar. Yaitu kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat
kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan hari itu dan akan terjadinya. Nah, di sini ada gambaran kiamat kubro. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Tuh. Yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Itu ya ayat Qur'annya. Kemudian langit pun menjadi pecah belah dalam surat Al-Muzammil ini. Kemudian dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Yang di bumi itu siapa saja, anak-anak? Makhluk yang di bumi siapa aja? Manusia. Terus binatang. Hewan. Ya, pintar. Nah, ini anak-anak. Fenomena tentang kiamat ya. Wah, gambarnya begitu dahsyat ini. Sangat mengerikan. Nah, langsung saja Bapak tampilkan tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, melimpahnya harta benda. Yang kedua, enggan menerima sedekah. Nah, karena orangnya sudah kaya semua, jadi tidak butuh sedekah ya. Yang ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Ini sejak dulu sudah ada. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, sudah ada itu. Munculnya nabi-nabi palsu. Kemudian kurangnya sifat amanah. Yang kelima, banyaknya pejabat yang dolim. Nah, sekarang sudah banyak pejabat yang dolim, anak-anak? Kalau kita Banyak, Pak. Banyak sekali ya. Banyak, Pak. Berarti ini termasuk hari akhir ya, tanda-tanda ya. Terus, Sudah masuk, Pak. oke, sudah termasuk ya. Ya. Terus perzinahan, minuman keras, obat terlarang, merajalela. Yang ketujuh, memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Wah, ini kalau kita lihat banyak masjid-masjid yang sekarang ini mewah, betul ya? Nah, Betul. yang jamaah kosong itu. Kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan. Nomor 9, banyaknya pembunuhan. Nah, ini juga sering terjadi ya, kasus-kasus pembunuhan. Iya, Pak. Diberikan di kalangan umat Islam. Nah, kemudian merajalela sadisme, pemutusan silaturahmi atau silaturahim. Buruknya hubungan bertetangga, orang-orang tua berlagak seperti anak muda. Merajalela riba dan sifat kikir. Mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal. Padahal Rasulullah menganjurkan setiap ketemu dengan sesama muslim itu harus mengucapkan salam ya. Nah, tapi ini hanya kepada orang yang kenal saja. Kemudian wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Nah, ini juga banyak sekali di contohnya. Kemudian banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Nah, kayak seperti hoak-hoak itu ya. Sekarang sudah banyak. Nah, ya. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro. Nah, di sini yang pertama ada dabatul ardi anak-anak, yaitu binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Sudah ada belum ini? Belum, Pak. Belum. Belum. Betul ini. Yang kedua turunnya Imam Mahdi dan Dajjal juga belum ya. Kemudian turunnya Nabi Isa Al-Masih. Nah, Nabi Isa Al-Masih ini menurut riwayat itu banyak yang menerangkan masih hidup. Beliau berada di langit 2. Tuh. Kemudian datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat. Yang keenam, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Artinya Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan saja di rumah, hanya untuk sekedar melengkapi almari, tapi tidak pernah dibaca dan isinya tidak pernah dikaji. Kemudian yang ketujuh, rusaknya Ka'bah di kota Mekah. Nah ini. Yang kedelapan, dukhon, yaitu kabut selama 40 hari. Kemudian yang sembilan adalah bila manusia di alam ini telah menjadi kafir. Nah, paginya beriman, sorenya kafir. Nah ini sungguh mengerikan ini. Nah kemudian alur kehidupan manusia. Manusia yang pertama hidup di dunia. Kemudian kiamat yang diawali dengan kematian itu. Terus ba'as, hari kebangkitan. Terus kemudian mahsyar. Alam mahsyar itu adalah padang mahsyar ketika setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Yang berikutnya adalah mizan, yaitu mizan itu hari pertimbangan, ditimbang antara amal baik dan buruknya lebih banyak mana. Kemudian yang berikutnya yaumul hisab, yaitu dihisab, baik dan buruknya juga dihisab. Kemudian adanya neraka dan surga. Kenapa di sini saya menjelaskan neraka dan surga? Karena pada hakikatnya manusia itu berasal dari surga dan nantinya akan kembali lagi ke surga itu. Ya walaupun nanti mungkin ada yang mampir ya sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Tapi endingnya semua masuk surga itu. Nah, di sini ada hikmah iman kepada hari akhir.
Yang pertama, membuat seseorang meyakini bahwa masih ada kehidupan yang jauh lebih abadi daripada kehidupan di dunia dan seisinya. Yang kedua, menjadikan manusia lebih bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan di dunia. Yang ketiga, membuat manusia untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dan taat. Yang keempat, patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mendorong seseorang untuk memperbanyak amal soleh. Ini hikmah daripada beriman kepada hari akhir. Terima kasih, selesai ini materi yang Bapak sampaikan. Kemudian Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu akan membahas masalah pengertian atau makna iman pada hari akhir. Kemudian yang kedua yaitu membahas tentang dalil yang menerangkan tentang iman pada hari akhir. Dan yang ketiga akan membahas tentang macam-macam hari kiamat. Nah, silakan perwakilan dari kelompok maju untuk mengambil bahan diskusi. Iya, nah setelah Ya, Pak. setelah diambil bahan diskusi, saya kasih waktu 10 menit ya, silakan untuk mendiskusikan materi yang telah saya sampaikan tadi. Monggo, 10 menit. Siapa? Saya kelompok 2 ya, Pak. Ya, kelompok 2. Ya, ya. Nah, telah selesai waktu untuk diskusi. Kemudian saya kasih kesempatan setiap kelompok untuk mempresentasikan. Kelompok pertama, silakan kelompoknya Mas Fahmi. Saya kasih waktu 5 menit, silakan tentang pengertian iman pada hari akhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir berarti kita percaya bahwa kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir dan dunia ini pasti akan binasa. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan pada kelompok pertama, kelompoknya Mas Fahmi ya. Nah, kelompok kedua silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mempresentasikan tentang dalil Al-Quran yang menerangkan tentang hari kiamat. Silakan, Ya. Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. ada dalil tentang hari akhir yaitu surat Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu ma fil kubur. Mungkin itu Iya, dari kelompok 2. Terima kasih. cukup ya? Iya, cukup. Oke. Oh, ya, cukup. Kalau cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Nah, kemudian kelompok 3, kelompoknya Mas Farid tentang apa namanya macam-macam kiamat. Ayo, silahkan dipresentasikan. 2 menit. Terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa macam kiamat. Yang pertama ada kiamat sugro. Iya. Yang kedua ada yang disebut dengan kiamat kubro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 Mas Farid. Iya. Kemudian anak-anak sekalian, setelah kalian diskusinya selesai, ya dikumpulkan lembar diskusinya. Nah, ya. Pak. Kemudian supaya kalian apa namanya untuk mengukur pemahaman kalian, silahkan itu ada instrumen soal, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang, silahkan. Oh, ya, alhamdulillah sudah selesai. Nah, kita ambil kesimpulan intinya bagaimana anak-anak bahwa rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari akhir, ya. Nah, kita hukumnya itu wajib mengimaninya. Kemudian dalil-dalilnya hasil dari diskusinya Mas Farid kelompok 3 juga tadi menerangkan tentang macam-macam hari kiamat, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Cukup itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam Amin. Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bencana dan penyakit serta yang lainnya. Amin. Amin, amin. Amin. Kita akhiri anak-anak pada pertemuan hari ini bersama dengan membaca surat Al-Asr dan doa satu jagat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.